Nama saya Ois, tapi nama panggungnya Mbak Yu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan kembali membawa kabar duka. Ois Juwariah Johana atau yang dikenal dengan nama Mbak Yu tutup usia pada 1 Juli 2021 lalu. Karena perbedaan usia itu sangat jauh tuh kadang-kadang tidak seimbang permintaan dan pemikirannya. Ada dendam di masa lalu, ada cerita di keluarga, ada hal yang di masa lalu yang bikin kamu tuh kadang masih tidak nyaman di hati kamu. Usilnya kadang kamu pengen tahu dalamnya gini loh. Itu terlihat. Yang punya orang tua jangan sia-siakan beliau, sayangi beliau, hormati beliau, dan tidak semua orang tua mengharap harta kita. Tapi dengan perhatian kita yang tulus, orang tua akan bahagia. Wanita kelahiran Salatiga ini meninggal pada usia 47 tahun. Sosok Mbak Yu dikenal sebagai salah satu peramal yang cukup fenomenal atas penerawangannya. Terlahir dari keluarga paranormal, wanita yang pernah bekerja di bidang desain interior ini akhirnya mengikuti jejak pendahulunya sebagai seorang paranormal hingga dikenal luas. Tuhan tuh pasti akan memberi rezeki sama kita. Kalau kita nggak merubah keadaan diri kita sendiri, buat apa kita cuma diam diri? Selamat jalan Mbak Yu, semoga tenang di sisinya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Yu. Ini anak-anak muda pada ngapain? Mau ketemu saya. Kebetulan saya mau nanya tentang masa depan saya Mbak Yu. Terus yang ini? Saya ingin nanya kesehatan Mbak Yu. Emang kurang sehat, kurang kelihatan banget. Oh iya. Kan? Udah kelihatan. Tapi biar lebih jelasnya seperti apa, saksikan setelah ini hanya di Tonight Show. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Tonight Lover semua yang di rumah maupun yang di studio. Semoga semua dalam keadaan sehat malam hari ini. Amin. Kita kembali lagi di hari Kamis malam Jumat. Apalagi kalau bukan Kamis misteri. Dan malam hari ini tadi kita juga sudah dibuka, kita sedang apa namanya nih ya? Diramal. Konsultasi. Diramal. Dan oleh ini seorang paranormal yang disebut sebagai paranormal kejawen. ada Mbak Yu. Mbak Yu. Mbak Yu. Ya. Mbak Yu, ini maksudnya paranormal kejawen. Apa bedanya dengan paranormal Jadi gini, umumnya? kalau kejawen itu perhitungan ini perhitungan Jawa. Jawa. Dari Neptu, Pon, Wage, semua weton itu dengan wuku itu ada perhitungan bangun rumah, orang lahir, sama untuk mendirikan rumah pun semua ada perhitungannya. Oke. Sampai menikah pun ada bulan-bulan tertentu yang memang larangan. Kita patokannya dengan kibatnya Jawa. Oke. Nah, katanya memang ini sudah turunan Iya, Mbak Yu betul. ini ya? Dan saya sudah generasi yang ke-6. Saya paling Dan semuanya paranormal. paranormal semuanya. Jadi ada yang memang punya profesi pekerja lain, tapi paranormal tidak disampingkan, tetap menjalankan paranormal. Tapi saya yang paling menolak menjadi paranormal. Paling menolak, karena apa? Tapi kok pada akhirnya malah kecebur. Lah, saya itu tipe-tipe logika. Siapapun itu saat saya jadikan kakek saya bilang, saatnya kamu jadi paranormal. Saya menolak. Jatuh bangunnya perusahaan saya menantang semua perusahaan itu bagaimana saya bisa berdiri lagi. Sampai 4 kali hancur usaha saya, disitu saya sudah angkat tangan. Dan itu pun saya masih menolak lagi untuk tidak jadi paranormal. Karena saya tidak mau semua keluarga besar saya jadi paranormal. Karena saya mau pakai logika saya dengan kepandian saya untuk mencari uang. Seorang itu kadang merendahkan profesi seorang paranormal. Walaupun orang kadang-kadang ada yang suka dan tidak. Itu manusiawi kalau saya bilang. Tapi di sini kadang-kadang orang itu sangat merendahkan. Saya kembali ke diri saya sendiri. Saya tidak mendahului Tuhan. Saya hanya manusia biasa. Tapi kadang apa yang saya lihat, di saat tidak saya curahkan, begitu terjadi kejadian, di situ saya penyesalan yang luar biasa. Dan itu sering saya lakukan dengan saya menantang suatu pertanda terawangan, saya mengalami celaka sendiri. Itu saya sering mengalami seperti itu. Gimana Mbak Yu? Jadi dia Jadi gini. maksudnya kalau misalnya ada melihat sesuatu nih,
Terus Mbak Yu, oke menyangkal Cuek aja. Iya. menantang, Saya kena ternyata sendiri. kejadian gitu. Saya betul, saya kena sendiri. Saya suatu malam saya diberi firasat, saya tuh kan jarang naik motor, saya jarang naik angkot. Tiba-tiba saya mendapat pertanda, saya akan naik angkot, naik motor, diseret naik angkot, tapi arahnya rumah sakit. Kapan saya naik motor, saya naiknya nggak peduli. Saya mau nantang kayak apa sih? Waduh. Saya pakai naik motor. Jalan sekitar setengah jam. Ditabrak angkot dengan nomor plat yang sama, diseret berapa ratus meter, dibawa ke rumah sakit dengan masuk angkot itu juga ke rumah sakit yang dituju, dekat rumah juga. Sama dengan apa yang dibayangkan. Sama sampai plat nomornya pun saya masih ingat Tapi semua. kan turunan akhirnya menolak, tapi Iya. akhirnya sudah menerima sekarang. Ikhlas nggak ikhlas saya belajar ikhlas. Sama kayak saya kan keluarga saya turunan ambeien. Saya tuh, Ya, beda dong, beda jangan disamain. Iya. saya pengen nolak itu, saya juga paling menolak. Iya, itu kan penyakit namanya. Itu nasib namanya. Itu nasib. Iya. Mbak Yu, Ya. ini mendapat penerawangannya itu seperti apa? Mimpi kah? Atau ngeliat aja gitu. Jadi melihat juga bisa, mendapat firasat juga bisa. Tapi saya kadang-kadang memfilter apa yang terawangan yang tidak untuk konsumsi publik. Jadi kalau saya ada media, ada terawangan yang menyangkut beberapa hal yang sangat tidak mungkin saya publish, saya akan bicara on the record. Pernah salah nggak Mbak Yu? Manusiawi, saya ada tetap salahnya. Saya Tetap bukan salahnya ya? saya bukan siapapun, saya hanya manusia biasa. Tetap ada Banyakan salahnya. presentasinya, banyakan salah apa banyakan benar kejadian? Alhamdulillah benar. Oke. Kadang orang maaf, orang meninggal sampai orang sakit pun saya tercium dengan apa yang saya lihat. Itu saya mengalami waktu zaman saya kuliah. Saya melihat waktu saya pulang dari kampus, saya bilang sama teman saya, ini orang sebentar lagi meninggal. Waduh. Terus saya teman saya nggak mungkin. Iya, tapi baunya meninggal. Waktu saya belum terlalu memfokuskan Mendalami, diri saya untuk jadi paranormal. Tapi berapa kali saya kejadian. Begitu saya nyebrang ke seberang jalan, itu motor orang itu lagi nyoba motor dilindas bis depan Dalam saya. hitungan menit dong berarti. Dan sumpah nyebrang aja. Itu saya Mbak Yu bisa nggak sekarang mencium salah satu penonton ini, Bisa. kira-kira mana yang kira-kira... Pantesan tadi Mbak Yu juga di opening langsung menyebutkan, ini kamu kurang sehat, saya kurang sehat. Ya. Memang dari tadi saya batuk-batuk melulu. Tapi dari kamu juga dari badan kamu memang katakan dari fit juga nggak terlalu fit banget. Nggak terlalu Tapi fit. kamu mencoba untuk fit. Dan kamu ada aurat sendiri yang luar biasa bagus. Tapi Aurat? Aura. kamu punya pendamping yang luar biasa. Itu yang bikin kamu juga punya power tersendiri. Oke. Tapi maaf, pendampingmu lebih tua umur, lebih tua sih. Iya. Ya. Itu justru bikin kamu tuh punya kenyamanan dan punya keseimbangan di situ. Oke. Itu justru akan seimbang, lebih bagus seperti itu. Oh, Walaupun iya. lebih tua sedikit, tapi luar biasa rezekinya. Iya. Saya nggak usah lah Mbak ya. Nggak usah lah saya ya. Biar Vincent aja kok bener gitu ya. Nah, ini kamu kan ngomong anak sama ngomong istri. Jadi kamu udah ada rewel-rewel kayak gitu ya harus sabar. Karena perbedaan usia itu sangat jauh tuh kadang-kadang tidak seimbang permintaan dan pemikirannya. Kalau karir gimana Mbak Yu? Tanpa gini, orang ada yang jungkir balik rezekinya cuma segitu-gitu aja. Tapi ini gerak sedikit rezekinya berlimpah. Alhamdulillah. Cuman lebih banyak berbagi akan lebih bagus luar biasa lagi. Iya, iya. Bagus rezekinya, kreatifnya luar biasa saya bilang. Amin. Jaga kesehatan. Kalau Iya, punya keinginan suatu hal yang besar-besar dulu tahun ini, tahun depan rezekinya berlimpah, baru tahun depan baru bisa beli suatu hal yang besar. Amin. Seperti itu. Kesehatan. Nah, kira-kira udah Ada. mencium-cium Bu? Jangan ya Mbak Yu, jangan Mbak Yu. Loh, kita kan nggak tahu. Dijaga di dekat perut, di perut sama tulang belakang dijaga. Jangan sampai mungkin pernah mengalami jatuh atau bagaimana. Karena di saat-saat tertentu itu merasakan sakit nyeri sampai ke kaki. Tapi nggak terlalu karena kamu agak cuek orangnya, nggak terlalu yang memperhatikan seperti itu. Jangan sampai ada kejadian berikutnya begitu terasa sudah terlanjur parah. Oh iya. Itu coba diperiksa di perut sampai ke tulang belakang, tulang ekor kadang Ada nyeri. sih, iya bener. Kalau Vincent? Kalau saya kesehatan, Di dada. dada ya? Dada. Terus kalau kadang-kadang nanti menerjang sakit kepalanya akan berlebihan. Oh. Gitu. Tapi itu cuma berkala, nggak yang konsisten untuk sakit seperti itu. Tapi dari segi kesehatan memang Vincent kalau dari 100% kesehatan cuma 75%. Oh iya? Iya. Tapi diganti dengan rezeki yang berlimpah. Jadi saat sakit ada rezeki yang Tapi melimpah di situ. ada batasan nggak sih Mbak Yu dalam ngasih tahu ke orang nih kira-kira taruhlah misalnya dia mencium tadi yang seperti Mbak Yu bilang itu Mbak Yu kasih tahu nggak ke orangnya? Kadang-kadang saya bilang, tapi saya ke orangnya yang bisa terima, tipe-tipe orang yang bisa terima apa adanya, saya akan bicara.
kamu hati-hati dengan umur sekian, akan saya perhalus bahasanya. Hati-hati dengan umur sekian, kamu jaga kesehatan, jangan neko-neko. Di hari-hari naas kamu seperti hari-hari, kamu lahirnya Kamis Kliwon. Naas kamu harinya seperti ini, hati-hati di hari-hari tertentu. Sorry, tadi Mbak Yu ngomong sama saya memperhalus nggak tadi? Tulang belakang, enggak ya Mbak Yu ya? Iya, oke. Nah, jadi saya juga dapat bocoran ada sosok ular yang Iya, itu betul. gimana ceritanya Mbak Yu? Jadi gini, saya tuh dari kecil udah tahu kalau ular itu memang ada di sekitar saya. Saya tidur pun kadang dia di samping saya gitu loh. Tapi Ini ular beneran atau ular apa nih? beneran. Dan ada beberapa teman saya pun memang melihat emang ular itu ada kakinya gitu. Di samping saya kadang ada, kadang enggak. Cuma saya tuh bilang sama kakek saya, ini ular kenapa? Tapi kakek saya biar kayak itu kan yang memang nungguin kamu kamu udah lahir udah ada ngikutin itu. Tapi semenjak saya beranjak usia, dia tuh kan nggak ada. Di umur 18 tahun saya baru nyadar lagi dia ada lagi. Dari situlah saya melihat sosok aslinya ular itu seperti apa. Wajah manusia yang memang ganteng luar biasa, ya itu sisi aslinya gitu loh. Tapi umurnya waktu itu di 18 saya tanya umurnya 547 tahun. 547 tahun. Ya. Pas di umur yang ke 30 tahun, saya tidur di atas. Saya datangi, ini waktunya kamu jadi paranormal. Itu saya tolak, saya tidur di dekat kaca, itu ada ular gede banget ya itu dia. Nembus kaca tuh kayak film Anaconda. Ambil darah, buat obat orang banyak, di luar ada yang nunggu. Itu saya nggak mau. Oh, Karena ular itu tetap nggak ngomong. mau. Betul, ambil darah ini untuk obat orang banyak, saya tidak mau. Tapi saya dikejar, besok paginya tidak ada hujan, tidak ada angin, banyak tamu yang datang. Itu pun saya tidak tahu ini. Minta diobati? Iya. Saya cuma mikir, ini orang pada ngapain datang ke saya gitu loh. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa apa, pokoknya penting saya diobati seperti itu. Tapi bagi saya itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan sudah mengatur semua kehidupan saya dan saya hanya berusaha mungkin sebagai manusia. Ya. Oke. Oke. Baiklah, setelah ini ada cerita dari bintang tamu kita yang sering digangguin katanya. Sosok apakah yang mengganggunya? Tetap di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Mbak Yu. Semoga almarhumah husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Halo, saya Surya Insomnia, mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Mbak Yu. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan diampunkan segala dosa dan hilafnya dan diterima semua amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga juga diberikan kesabaran.